Lantas saudara, seperti apa pantauan mobilitas warga saat libur tahun baru? Sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang berada di tol Jakarta Cikampek dan juga ada Revi Desantra yang berada di area Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan kita akan ke Adi Wahadi terlebih dahulu di tol Jakarta Cikampek. Adi, selamat siang. Hingga siang hari ini, seperti apa arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, khususnya yang mengarah ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah? Nilu dan juga saudara, selamat siang. Pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang ini, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek masih terpantau cukup ramai oleh kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Dan ini terjadi sejak 2 hari lalu dan peningkatan ini terus terjadi sejak 2 hari jelang Natal dan hari ini sehari jelang Natal atau menjelang libur tahun baru. Peningkatan jumlah kendaraan ini juga diantisipasi oleh sejumlah petugas kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang agar kemudian ketika terjadi kepadatan atau kemacetan di jalur tol Jakarta Cikampek ini, pengendara masih bisa tetap melakukan aktivitas tidak terjebak pada kemacetan yang terjadi atau berpotensi di sejumlah titik di jalur tol Jakarta Cikampek. Ada beberapa titik yang menjadi perhatian kepadatan atau potensi kemacetan di sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek, mulai dari titik kilometer 48, yakni titik pertemuan arus dari tol layang MBZ dan tol bawah yang keduanya biasanya bertemu dan menimbulkan kepadatan dan menimbulkan kemacetan. Selain di titik kilometer 48, perhatian lainnya juga terjadi potensi kemacetan terjadi di kilometer 57 atau rest area. Di titik ini biasanya banyak kendaraan yang baru turun dari tol MBZ, kemudian tol dari bawah ini melakukan istirahat atau pengisian bahan bakar, sehingga pengendara atau kendaraan yang akan masuk ke rest area ini melambatkan laju kendaraannya dan terjadi antrian karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta. Dan pantauan saat ini, peningkatan jumlah kendaraan, pantauan kami masih terus terjadi, khususnya kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka mengisi liburan akhir tahun atau Natal ini dengan berwisata kemudian melakukan mudik ke sejumlah wilayah di wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Milo. Ada sejumlah titik yang harus diantisipasi oleh para wisatawan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Adi, jelang libur akhir tahun ini diperkirakan akan ada peningkatan mobilitas warga. Apa kemudian langkah petugas berwenang untuk mengantisipasi penyebaran virus corona? Pihak petugas dari kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan sejumlah instansi terkait ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya penyebaran COVID-19 akibat dari tingginya mobilitas warga di hari libur Natal dan Tahun Baru ini, mengantisipasi dengan sejumlah hal. Salah satunya menempatkan titik-titik checkpoint, terutama di sejumlah perbatasan wilayah Karawang dan Bekasi, kemudian wilayah Subang dan Karawang, dan untuk di jalur tol, ini pihak petugas gabungan juga menempatkan posko kesehatan di rest area kilometer 57 ini. Nantinya pihak petugas yang berada di wilayah rest area kilometer 57 ini akan melakukan pantauan patroli terkait warga yang masuk ke wilayah rest area kilometer 57 ini untuk melakukan penegakan protokol kesehatan agar selama berada di rest area ini mereka tetap melakukan protokol kesehatan, terutama 5M, menggunakan masker, cuci tangan, dan lainnya. Untuk itu, upaya-upaya tersebut masih terus digencarkan agar kemudian tidak terjadi penyebaran klaster atau penyebaran COVID-19 di dalam perjalanan libur Natal dan Tahun Baru ini. Selain itu, petugas juga melakukan cek vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Apabila mereka yang belum tervaksin dosis 1 maupun 2, pihak petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ini menyediakan posko untuk vaksinasi. Selain vaksinasi juga dilakukan tes PCR yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang dilakukan secara random check atau beberapa kendaraan di jam-jam tertentu untuk kemudian dites. Jika mereka terbukti negatif dari COVID-19, mereka akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun demikian, jika mereka diketahui negatif, mereka akan dilakukan upaya lanjutan seperti rujukan isolasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dari warga yang melakukan tes PCR tersebut. Dan saat ini upaya tersebut masih terus dilakukan
mulai tanggal 23 hingga tanggal 2 Januari 2002 nanti, Nilo. Baik, dari Karawang kita akan bergeser ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV, Revi Desantra. Revi, selamat siang. Seperti apa situasi lalu lintas di kawasan Puncak siang hari ini? Apakah masih banyak warga yang berwisata meskipun ada aturan ganjil genap kita tahu di sana? Ya, selamat siang Nilo dan juga saudara. Untuk situasi di kawasan Puncak Bogor, terutama di tempat saya melaporkan yakni di kawasan Simpang Gadok saat ini terpantau cukup senggang. Dari tadi pagi kami sampai di kawasan ini sekitar pukul 6 pagi sampai sekarang pukul kurang lebih 11 siang waktu Indonesia Barat ini tidak terlalu banyak jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Puncak Bogor dari arah Jakarta dan juga sekitarnya. Jika kita berbicara mengenai apakah kemudian warga masih tetap akan atau ingin melakukan liburan ataupun berwisata ke kawasan Puncak Bogor meskipun sudah dilakukan aturan ganjil genap ini, memang ini masih ada beberapa warga dan juga masyarakat yang ingin untuk berlibur ke kawasan Puncak Bogor. Karena tadi dari pantauan kami juga ini untuk beberapa kendaraan yang kami pantau ini masih ada dengan atau masih memasuki kawasan ini dengan memiliki plat nomor B atau artinya dari kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Hanya yang kita ketahui juga bahwa untuk masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya ini sering menjadikan kawasan Puncak Bogor ini sebagai tempat untuk mereka melakukan wisata ataupun berlibur. Tetapi tadi saya juga sudah sempat mewawancarai Ibtu Ketut Laswarjana selaku KBO Satlantas Polres Bogor, dan ia mengatakan bahwa karena saat ini sedang diberlakukan aturan ganjil genap selama 24 jam di kawasan Puncak Bogor. Salah satunya di kawasan tempat kami meliput yakni di Simpang Gadok ini memang terdapat pengurangan dari jumlah masyarakat ataupun kendaraan yang masuk dari minggu-minggu sebelumnya, karena memang diketahui juga ada pengetatan dari peraturan yang disiapkan oleh Polres Bogor untuk menghindari lonjakan dari jumlah kendaraan yang ingin memasuki kawasan Puncak Bogor sendiri. Nah, saudara, untuk lebih jelas lagi, berikut ini kami akan hadirkan juga kutipan wawancara kami dengan Ibtu Ketut Laswarjana selaku KBO Satlantas Polres Bogor. Tentunya masyarakat yang akan menuju ke puncak harus lihat dulu plat nomor sesuai dengan tanggalnya. Nah, kemudian setelah itu baru dicek sudah vaksin, kemudian ada antigen. Nah, ini beberapa persyaratan ini yang harus dilengkapi kepada masyarakat yang mau berkunjung ke daerah puncak. Ada 350 personil yang kita turunkan. Nah, personil ini gabungan baik dari TNI, kemudian Dishub, BBBD, dan Dinas Kesehatan. Nah, semua ini bergantian untuk menjaga kawasan puncak dan sekitarnya. Ya, untuk pemberlakuan ganjil genap 24 jam ini memang diketahui ini diberlakukan mulai tanggal 24 Desember kemarin hingga tanggal 2 Januari 2022 besok atau selama libur Natal dan juga Tahun Baru. Masyarakat ini harus memerhatikan bahwa untuk saat ini karena masih ada di situasi pandemi COVID-19 ini ada aturan-aturan yang diketatkan yang mereka harus patuhi. Seperti contoh saja tadi mereka harus menunjukkan bukti vaksinasi dan juga bukti negatif tes rapid antigen yang diambil sampelnya H-1 ataupun PCR yang sampelnya bisa diambil 3 hari atau H-3 sebelum kedatangan mereka ke kawasan Puncak Bogor sendiri. Nilo. Revi, kemudian untuk jelang malam tahun baru nanti, sejauh informasi yang Anda dapatkan, apakah kemudian nanti akan ada aturan khusus atau rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di sekitar jalur puncak ini? Ya, benar sekali Nilo. Untuk mengantisipasi nanti pada saat malam tahun baru dari pihak kepolisian Resor Bogor ini akan memberlakukan pengalihan arus di kawasan Puncak Bogor ini sendiri. Nah, pengalihan arus ini akan dilakukan untuk kendaraan roda 4 dan akan diberlakukan di pintu keluar dari gerbang tol Ciawi dan di mana untuk pengalihan arus ini akan dilakukan untuk pengendara yang dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak, Cianjur, dan juga Bandung. Mereka ini akan dialihkan menuju ke kawasan Ciawi, Sukabumi. Nah, untuk waktunya sendiri, pengalihan ini akan dilakukan di tanggal 31 Desember 2021 besok dan akan dimulai pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan akan diberlakukan kurang lebih sekitar 12 jam dan akan berakhir di pukul 6 pagi di tanggal 1 Januari 2022. Lalu bagaimana untuk pemberlakuan ganjil genap, apakah akan tetap diberlakukan? Nah, untuk ganjil genap sendiri ini akan tetap diberlakukan di tanggal 31 Desembernya itu sendiri, tapi tidak 24 jam. Ganjil genap ini akan diberlakukan dari pagi hari hingga pukul 6 sore, di mana di pukul 6 sore nanti akan dilakukan atau akan
dipindahkan untuk peraturannya, yakni pengalihan arus tersebut, dan juga di tanggal 1 Januarinya ini ketika sudah melewati pukul 6 pagi ini akan kembali diberlakukan aturan ganjil genap 24 jam yang akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2022. Sekali lagi untuk masyarakat yang memutuskan untuk berlibur ataupun melakukan malam pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor ini tentu tetap dihimbau untuk melakukan atau menaati protokol kesehatan dengan ketat dan juga menaati aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh Kepolisian Resor Bogor agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 ketika sudah selesai libur Natal dan juga Tahun Baru 2022 nanti ini. Revi Desantra, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Adi Wahadi yang melaporkan dari ruas tol Jakarta Cikampek.